Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sobirin, NPM 16111000151, kelas 16A3, Sistem Informasi. Tugas UAS dengan judul Sistem Informasi Akuntansi, dengan dosen pengampu Bapak Fairuz M.Com. Apakah SIA itu? Sistem adalah rangkaian dari dua atau lebih komponen-komponen yang saling berhubungan, yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Sistem hampir selalu terdiri dari beberapa subsistem kecil, yang masing-masing melakukan fungsi khusus yang penting untuk dan mendukung bagi sistem yang lebih besar. SIA adalah kesekumpulan sumber daya seperti manusia dan peralatan yang dirancang untuk mengubah data keuangan dan data lainnya menjadi informasi. SIA terdiri dari 5 komponen: orang-orang, prosedur-prosedur, data, software atau perangkat lunak, infrastruktur, teknologi, informasi. Kelima komponen ini secara bersama-sama memungkinkan suatu sistem informasi akuntansi memenuhi 3 fungsi pentingnya dalam organisasi, yaitu mengumpulkan dan menyimpan data tentang aktivitas-aktivitas dan transaksi-transaksi yang dilaksanakan oleh organisasi, mengubah data menjadi informasi yang berguna bagi pihak manajemen untuk membuat keputusan dalam aktivitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Ketiga, menyediakan pengendalian yang memadai untuk menjaga harta organisasi. Mengapa perlu mempelajari sistem informasi akuntansi? Dalam Statement of Financial Accounting konsep nomor 2, The FASB mendefinisikan akuntansi sebagai sistem informasi. Di dalam sistem atau standar akuntansi keuangan tersebut juga disebutkan bahwa tujuan utama akuntansi adalah untuk menyediakan informasi yang berguna bagi para pengambil keputusan. Selanjutnya akan saya teruskan mengapa kita perlu mempelajari sistem informasi akuntansi. Oleh sebab itu, bukanlah hal yang mengherankan apabila Komisi Perubahan Pendidikan Akuntansi, Accounting Education Change Commission, merekomendasikan bahwa kurikulum akuntansi harus menekankan bahwa akuntansi adalah suatu proses identifikasi pengembangan, pengukuran, dan komunikasi informasi. Komisi tersebut menyarankan agar kurikulum akuntansi harus dirancang untuk memberi para mahasiswa sebuah pemahaman yang kuat atas 3 konsep dasar berikut. Yang pertama, pemakaian informasi di dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, sifat perancangan, pemakaian, dan implementasi sistem informasi akuntansi. 3. Pelaporan informasi keuangan. Pemahaman cara sistem akuntansi bekerja. Bagaimana cara mengumpulkan data tentang aktivitas dan transaksi suatu organisasi? Bagaimana mengubah data tersebut menjadi informasi yang dapat digunakan pihak manajemen untuk menjalankan organisasi mereka? Dan bagaimana cara memastikan ketersediaan, keandalan, dan keakuratan informasi tersebut? Para auditor perlu memahami sistem-sistem yang digunakan untuk menghasilkan laporan keuangan perusahaan. Alternatif lainnya adalah Anda mungkin ingin menspesialisasikan diri pada perpajakan. Jika demikian, Anda perlu memahami tentang sistem informasi akuntansi klien Anda agar dapat percaya bahwa informasi yang digunakan untuk perencanaan dan pemenuhan syarat pajak sudah lengkap dan akurat. Salah satu jenis pelayanan konsultasi yang paling cepat berkembang berkaitan dengan perancangan, pemilihan, dan implementasi sistem informasi akuntansi yang baru. Sebuah penelitian atau survei yang dilakukan oleh The Institute of Management Accountants (IMA) menunjukkan bahwa pekerjaan yang berhubungan dengan sistem akuntansi
adalah suatu aktivitas paling penting yang dijalankan oleh para akuntan perusahaan. Teknologi informasi dan strategi perusahaan. Penelitian survei yang sama yang dilakukan The Institute of Management Accountants (IMA) juga menunjukkan bahwa aktivitas pekerjaan paling penting kedua yang dijalankan oleh para akuntan perusahaan adalah perencanaan strategis jangka panjang. Perancangan Certificate Information Technology Professional CTP Certificate Information Technology Professional. CTP mengidentifikasi para CPA yang memiliki pengetahuan luas dalam bidang teknologi dan yang memahami bagaimana teknologi informasi dapat digunakan dalam berbagai organisasi untuk mencapai tujuan bisnis mereka. Spesialisasi baru CTP ini mencerminkan pengakuan AICPA atas pentingnya teknologi informasi dan hubungannya dengan akuntansi. 10 kegiatan kerja yang paling penting yang dilakukan oleh para akuntan. Sistem akuntansi dan pelaporan keuangan. 2. Perencanaan strategis jangka panjang. 3. Mengelola fungsi akuntansi dan keuangan. 4. Konsultasi internal. 5. Anggaran jangka pendek. 6. Analisis keuangan dan ekonomi. 7. Perbaikan proses. 8. Sistem dan operasional. 9. Evaluasi kinerja. 10. Analisis pelanggan dan profitabilitas produk. Faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan CIA atau Sistem Informasi Akuntansi tertera di dalam slide atau video. Ada budaya organisasi, strategi, faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan CIA atau Sistem Informasi Akuntansi, berhubungan langsung dengan teknologi informasi. Peran CIA dalam rantai nilai. Kebanyakan organisasi bertujuan menyediakan nilai untuk pelanggan mereka. Sebuah organisasi akan menguntungkan jika nilai yang dihasilkan lebih besar dari biaya produksi atau jasa. Rantai nilai organisasi terdiri dari 5 aktivitas utama, primary activities, yang secara langsung memberikan nilai kepada para pelanggannya, yaitu aktivitas utama, logistik lingkar dalam, lanjut ke operasi, terus ke logistik lingkar luar, berlanjut ke pemasaran dan penjualan, dan pelayanan jasa. 4 aktivitas pendukung dalam rantai nilai yang memungkinkan kelima aktivitas utama tersebut dilaksanakan secara efisien dan efektif. Aktivitas pendukung: infrastruktur perusahaan, teknologi, sumber daya manusia, pembelian (pengadaan). Sistem nilai, value system. Konsep rantai nilai dapat diperluas dengan mengakui bahwa organisasi harus berinteraksi dengan para pemasok, distributor, dan pelanggan. Rantai nilai perusahaan dan rantai nilai para pemasok, distributor, dan pelanggannya bersama-sama membentuk sistem. Rantai persediaan, supply chain, bahan mentah, pemasok, pabrik, distributor, pengecer, lalu ke konsumen. Bagaimana CIA dapat menambah nilai bagi organisasi? CIA dapat menambah nilai bagi organisasi dengan cara memberikan informasi yang akurat dan tepat waktu, agar kelima aktivitas utama rantai nilai dapat dilaksanakan dengan lebih efektif dan efisien. Bagaimana CIA dapat menambah nilai bagi organisasi? CIA dapat menambah nilai bagi organisasi dengan cara memperbaiki kualitas dan mengurangi biaya untuk menghasilkan produk atau jasa, memperbaiki efisiensi, memperbaiki pengambilan keputusan, berbagi pengetahuan. CIA yang dirancang dengan baik juga dapat membantu meningkatkan laba organisasi dengan memperbaiki efisiensi dan efektivitas rantai persediaannya. Data dan informasi serta pengambilan keputusan. Apakah informasi itu? Istilah
Data mengarah pada fakta-fakta yang kita kumpulkan, simpan, dan proses dengan sistem informasi. Informasi adalah data yang telah diatur dan diproses untuk memberikan arti pengambilan keputusan yang tepat. Kebutuhan data untuk setiap kegiatan bisa dilihat di tabel-tabel bagian-bagian di dalam slide. Tertera ada contoh generik sumber daya, kegiatan, agen, persediaan, penjualan, pelanggan, tenaga penjual, pembayaran ke pemasok, uang tunai, pembayaran, kasir, pemasok. Data dan informasi serta pengambilan keputusan. Karakteristik informasi yang berguna: relevan, andal, lengkap, tepat waktu, dapat dipahami, dapat diverifikasi. Data dan informasi serta pengambilan keputusan. Apakah pengambilan keputusan itu? Pengambilan keputusan melibatkan langkah-langkah sebagai berikut: identifikasi masalah, memilih metode untuk memecahkan masalah, mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk melaksanakan model keputusan tersebut, menginterpretasikan keluaran model tersebut, mengevaluasi sisi-sisi positif dari data dari tiap alternatif yang ada, memilih dan melaksanakan solusi yang dipilihnya. Keputusan dapat dikategorikan berdasarkan sebagai berikut: tingkat struktur yang ada atau berdasarkan lingkupnya. Struktur keputusan. Keputusan terstruktur bersifat berulang-ulang, rutin, dan dipahami dengan baik hingga dapat didelegasikan kepada pegawai di tingkat lebih rendah dalam suatu organisasi. Sebagai contoh, keputusan untuk memberikan kredit ke para pelanggan lama hanya membutuhkan pengetahuan tentang batas kredit pelanggan dan saldo saat ini. Keputusan yang terstruktur seringkali dapat diotomasiskan. Keputusan semi terstruktur ditandai dengan peraturan-peraturan yang tidak lengkap untuk mengambil keputusan dan adanya kebutuhan untuk membuat penilaian serta pertimbangan subjektif sebagai pelengkap analisis data yang formal. Sebagai contoh, menetapkan anggaran pemasaran untuk suatu produk baru. Keputusan tidak terstruktur bukan merupakan keputusan yang berulang dan rutin. Contoh, memilih sampul dengan sebuah majalah. Berdasarkan pengaruhnya, terdapat bermacam-macam jenis ruang lingkup keputusan. Pengendalian operasional berurusan dengan kinerja yang efektif dan efisien atas tugas tertentu. Pengendalian manajemen berurusan dengan pemakaian yang efektif dan efisien atas sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasi. Perencanaan strategis berurusan dengan penetapan tujuan organisasi dan kebijakan untuk mencapai tujuan tersebut. CEA dan strategi korporat. Perkembangan baru dalam teknologi informasi cenderung kepada perencanaan CEA atau sistem informasi akuntansi. Apa tuntutan dasar yang dibutuhkan untuk menilai biaya dan manfaat dari pengembangan teknologi informasi yang baru? Teknologi informasi dan strategi perusahaan memperkembangkan pengertian dasar dari strategi perusahaan. Bagaimana perkembangan teknologi informasi dapat digunakan alat untuk pengadaan strategi organisasi. Bagaimana perkembangan teknologi informasi dapat digunakan untuk menciptakan kesempatan untuk memodifikasi strategi yang ada. Karena fungsi SEI dalam sebuah organisasi, maka seharusnya dirancang untuk merefleksikan nilai dari budaya organisasi tersebut. 2 strategi dasar bisnis. 1. Strategi biaya rendah. 2. Strategi diferensiasi produk dan jasa. 3. Posisi strategi dasar. Posisi strategis berdasar keanekaragaman. Posisi strategis berdasar kebutuhan. Posisi strategis berdasar akses. SEI suatu organisasi memainkan peranan penting dalam membantu organisasi mengadopsi dan mempertahankan posisi strategis. Pengumpulan data tiap aktivitas pengubahan data menjadi informasi yang dapat digunakan oleh manajemen untuk mengkoordinir, mengatur aktivitas-aktivitas. Apakah nilai informasi itu?
Nilai informasi adalah manfaat yang dihasilkan oleh informasi setelah dikurangi biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan informasi tersebut. Peran SEI. Internet menjadikan strategi lebih penting dari sebelumnya. Sistem Enterprise Resource Planning (ERP) dirancang untuk mengatasi masalah-masalah ini karena mereka mengintegrasikan seluruh aspek operasi perusahaan dengan SEI. Kunci utama dari fitur sistem ERP adalah integrasi data keuangan dan non-keuangan operasional. Akhir presentasi, saya mengucapkan terima kasih sudah menyaksikan presentasi saya. Semoga bermanfaat dan dapat menjadikan pembelajaran tentang sistem informasi akuntansi. Saya Ahmad Sobilin, kelas 16 A3 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.